Komnas HAM lah misalkan, selama ini ngapain gitu loh? Iya. Ngapain kalian gitu? KPI ngapain gitu loh? Bukan berarti kalian nggak ada kerja, tapi ya, tetap juga hanya dana nakal gitu loh. Kita hari ini sebenarnya pengen bahas salah satu ini bro, gubernur yang viral di Provinsi Jawa Barat. Tahu nggak namanya? Oh, yang lagi memang menurut saya itu viral ya. Viral lah ya, iya. Kang Deddy Mulyadi. Iya, Kang Deddy Mulyadi. Ini kita bahas program-program dia nih. Oke, siap. Ini dari perspektif sudut pandang dari pendidik ya, karena berhubungan dengan anak-anak yang nakal di sekolah gitu. Menurut Pak Guru lah, ini Pak Guru Pak Domi Buasa, bagaimana program Kang Deddy Mulyadi? Apakah setuju? Setuju atau nggak setuju dulu ini? Setuju. Oke, kasih tahu dulu alasannya. Satu, tentang pendidikan tadi kan? Iya. Karena sekarang memang anak-anak itu susah kali diatur, bro. Susah dididik. Susah dididik. Oh. Dan itu saya mengalami sendiri. Dan kita guru kan dibatasi dengan banyaknya peraturan-peraturan kan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ya udah, sekalian aja ke militer. Nah, gitu. Oh, iya. Sekalian aja ke barak militer aja diantar. Bukan berarti kita nggak sayangkan anak ya. Iya, benar. Tetapi ada sebagian anak memang cara didikan yang katanya humanis gitu-gitu nggak masuk deh bro. Nggak masuk zaman sekarang. Nggak masuk. Jadi saya sangat setuju lah. Sangat setuju, bukan setuju, sangat malah. Sangat setuju. Bagaimana kalau program itu dibuat senasional? Setuju juga? Setuju. Bahkan sekarang menurut saya bukan mau menjelekkan Pak Presiden kita ya. Bahkan KDM itu kayaknya lebih nasional sekarang namanya. Iya, gitu. Lihat komen-komen di medsos ya. Makanya saya pikir Presiden kita siapa sih gitu. Iya. Sampai ada kulihat kan, ini the next presiden nih. Iya, langsung kan tahun 2029. Padahal masih baru menjabat loh Bapak Presiden sekarang ini. Iya. Dan dia gubernur masih berapa lama ya? Baru berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Menjelang 100 hari kerja. Iya, benar. Gebrakan ada, gila Pak ya. Dan saya pikir memang harus ada pemimpin-pemimpin seperti itu. Bukan hanya di Jabar saja. Di provinsi lain pun seharusnya gubernur harus ada gebrakan baru. Menurutku pun gitu sih, kalau Indonesia ini maju, pemimpinnya itu harus dipimpin tangan besi menurut Indonesia ya. Karena gini, kita masyarakat ya. Iya, iya. Pemimpin itu dari mana asalnya? Ya dari masyarakat. Ya udah kan, jelas. Jadi kalau kita nuntut pemimpinnya gini, dia dari masyarakat, dia dari kita juga. Kalau kita nggak bisa diatur, ya pemimpin itu juga sama. Iya. Ya sama kan kejadian-kejadian sebelumnya yang ada mobil jatuh, bukannya ditolongin malah dijara barang-barang, dicuri gitu kan. Ada kemarin yang viral itu juga, ada nenek yang lagi nyuri bawang, digebukin sampai berdarah. Padahal bawang loh. Padahal koruptor yang miliaran triliunan digebukin kalian, itu yang gebukin lah. Makanya memang dengan hadirnya Pak KDM itu kan membuat mental kita lebih bagus. Iya, iya. Segala konsekuensi yang kita lakukan itu ada risiko yang kita hadapi. Harus ada. Itu tadi, kalau dibiarkan tawuran. Ya aku lihat di Jawa pakai celurit yang kayak gini itu berdarah, lumuran darah semua itu. Makanya aku paling jijik sama itu, ada Komnas HAM sama KPI. Aku masih itu juga nih. Nah, menurut Komnas HAM, KPAI atau anggota DPR oknum lah yang tidak setuju dengan program KDM ini, gimana pandangan Pak Guru? Seharusnya mereka itu memberikan kesempatan lah. Iya. Ya oke lah, wakil rakyat itu, DPR itu kan sebagai pengawas katanya. Iya. Ya biarkan dulu Pak KDM itu bekerja. Programnya. Ditunjukkan dulu hasilnya. Kalau nanti toh pada udah mendekat setahun 2 tahun gitu, terus ada kesalahan, ya kalau koreksi. Bukan menyalahkan gitu. Ini Komnas HAM lah misalkan. Selama ini ngapain gitu loh. Iya. Ngapain kalian gitu? KPI ngapain gitu loh. Bukan berarti kalian nggak ada kerja, tapi ya, tetap juga hanya dana nakal gitu loh. Di jalan itu banyak loh. Anak ngelem, banyak itu. Jalanan. Terus yang minta-minta itu gitu. Jadi kalian berbagi tugas, artinya Pak KDM ambil tugas itu, ya kalian biarkan, kalian ambil cari tugas yang lain. Jangan di situ ada tugas di kerjaan Pak KDM, kalian cokin, kalian hadir di situ. Itu sama kayak gini loh, saya umpamakan, saya seorang guru nih, saya punya siswa-siswa nih. Kebetulan siswa saya punya program ide yang lain yang bagus nih. Karena saya gurunya, saya merasa malu kan, terus saya recokin nih. Ganggu biar proyek ini nggak bagus. Kacau ya. Kan kalian harus bisa berpikir bahwa tujuan KDM ini kan Jabar kan lebih baik.
Ya, Ya, biar ini jadi contoh untuk provinsi lain. karena Jabar itu kan provinsi terbanyak penduduknya di Indonesia. Jabar. 40 atau 50 juta gitu. Jadi masalah itu kan kompleks ya, kompleksitas sekali masalah di Jabar itu. Ada kemarin mungkin kalau nggak salah Gubernur Kaltim ya bilang gubernur konten karena sibuk kayak dibilang pencitraan atau apa segala macam. Menurut ini Pak Domi, apakah Pak KDM pencitraan atau gimana nih? Sekarang pertanyaannya yang ngomong itu ada akun nggak? Ada kan? Ada akunnya kan? Ada penontonnya sedikit kan? Ada dong. Saya udah tonton juga itu. Iya. Justru saya setuju setiap kegiatan pemimpin negara, baik setingkat wali kota, bupati, gubernur, presiden, harus dikontenkan, harus disampaikan ke media, biar kami tahu kalian kerja atau tidak. Dengan kemajuan zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan nggak ada medsos ini bilang. Ada. Karena dengan kalian mengkontenkan kegiatan kalian, berarti kami tahu kalian ngapain, kerja atau tidak gitu loh. Terus kalian bilang pencitraan, ya emang harus pencitraan dong. Kalau nggak dipilih lagi nanti. Iya. Tapi itu bukan pencitraan manipulatif ya, negatif. Bukan. Dia memang real, memang itu. Kalau kita lihat track record ini ya di pemerintahan Pak Kang Deddy, mulai dari DPR pernah kan? DPR RI, Bupati, Purwakarta 2 periode itu kan? Periode. Di DPR RI juga pernah kan? Jadi dari situ memang untuk dunia pemerintahan ini udah tahu dia kayaknya ya. Kulit dalamnya udah tahu semua. Artinya dia mengkritik DPR itu karena dia pernah dari sana. Iya, gitu kan. Dia udah pernah dari situ. Iya. Jadi ya, anggota DPR yang mengkritik itu ya, yang kalian kritik itu adalah alumni dari kalian. Gitu. Iya. Jadi dia udah tahu artinya latar belakang kalian apa dan sebagainya gitu. Dan dia pasti tahu triknya gitu loh. Makanya dia berani kan. Terkutip berani karena dia benar juga sih menurut saya. Iya. Sejauh ini belum ada sih kendala saya lihat. Yang aku tahu kemarin ada di videonya itu anggaran untuk pemasaran atau media di khusus apa ya Pemprov Jabar itu miliaran, puluhan miliar, sampai 53 atau 30 atau 50 M kan? Untuk media pemasaran. Tapi karena itu yang disenggol Pak Kalimantan Timur itu gubernur konten. Oh, segede itu rupanya. Dari 50 atau dari 35 miliar menjadi 3 miliar. Ya 3 miliar kan. Sisanya ditutupi dengan kontennya Pak KDM kan? Iya. Kadang aku berangan-angan atau berpikir orang polos aja lah ya. Seandainya kita berandai-andai duit yang dikorupsi oleh koruptor itu diambil dan dibagi-bagikan ke orang miskin seperti di konten-konten Pak Deddy itu. Pernah lihat kan? Sampai ke dapurnya dicek nggak ada lagi beras. Iya kan? Waduh, kerja hansip atau kerja guru honor entah apa 300 atau 500 bulan belum cair. Terus dia kasih gitu. Aku kadang pikir tarik aja semua duit yang korupsi triliunan itu semua udah bagi ke orang-orang miskin, pasti bisa buka usaha, bisnis kan, gitu kan. Makanya kan nggak tahu ya kenapa ya ada hal-hal yang baik, ada aja orang-orang yang tidak suka gitu. Apakah memang menurutku kalau dia nggak pintar nggak mungkin dia sampai menjadi anggota DPR atau dia jadi Komnas HAM, pasti dia punya sekolah dong. Tetapi memang kadang saya pikir ada rasa iri dalam hati setiap orang. Jadi dia nggak mau orang lain maju, kalau dia nggak maju juga. Daripada dia maju mending aku recokin gitu loh. Atau aku numpang viral lah. Bisa jadi. Gitu, numpang cari nama lah di situ. Kita bebas tafsir lah ya kalau itu ya. Itu pendapat pilih kita gitu. Bisa juga memang dengan karakter Kang Deddy Mulyadi ini terlalu frontal, vokal, agak berani, ada mungkin beberapa oknum akan terganggu, terusik ladangnya. Ini keras nih, gak bisa lagi korupsi nih, gitu kan. Gak ada lagi lahan basah. Gak ada lagi lahan basah nih. Oh ini kayaknya teliti nih pemimpin kita nih. Apalagi yang di bawah-bawahnya kan, di bawah-bawah gubernur gitu. Benar-benar. Camat, wali kota, bupati, gak bisa main-main lagi kita nih, kepala dinas gitu kan. Jadi takut. Dan mereka cari-cari kesalahan kan. Cari kesalahan. ADM kan. Bahkan dikorek-korek maksud dulu apa aja dilakukan. Kenapa gitu ya? Itu tadi karena memang mental kita masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu ya mental memang harus cari uang secara tidak halal gitu. Kalau ada bisa diambil tanpa kerja ya diambil gitu loh. Itu bukan hanya terjadi di pimpinan atas, di masyarakat bawah-bawah gitu lah. Itulah mindset itu lagi ya. Itu Iya benar.
susah mengubah itu. Susah mengubahnya, karena nggak tahu ya mental kita itu tadi lah karena pendidikan kan. Sekarang di pendidikan aja pun kan banyak sekolah yang ketahuan nyelewengkan dana bos KIP itu kan banyak PIP. Terus bagaimana kita mau bilang maju, negara kita akan maju jika ada dari pendidikan aja udah rusak. Makanya kalau Pak KDM sendiri ya pasti nggak akan tetap juga jalan. Harus sendiri disupport orang lain. Makanya harus didukung gitu. Makanya warga Jabar khususnya kalian harus bangga lah punya pemimpin seperti Pak KDM. Benar. Kalian jagalah itu gitu. Banyak provinsi lain yang pengennya Pak KDM jadi gubernurnya. Banyak kali di medsos itu, Pak, mau dong 2 bulan aja jadi gubernur. Iya benar. Karena kita belajar dari gubernur sebelumnya di Pak Ahok kan, secara frontal bahasanya kan masuk jeruji kan. Makanya Pak KDM harus hati-hati juga, jangan sampai nanti salah sedikit. Apalagi sekarang udah mulai masuk loh, bahwa KDM bukan agama. Beda kan? Bahwa dia adalah agama tradisi. Entah Sunda gitu, Siliwangi gitu-gitulah, Sunda Witan atau apa gitu kan udah mulai itu masuk tuh dengan itu oknum-oknum ya dia pakai apa ikat kepala itu dibilang itu ikutin tradisi sana udah mulai masuk tuh. Kalau udah masuk mulai ke sana udahlah rusak nanti, karena akan ada orang yang terdoktrin karena membela ini membela itu, jadi apapun ya dikerjakan itu kan udah contoh kita tahun 2017 kan itu se-Indonesia itu panas. Khawatirnya nanti KDM kayak gitu juga. Iya, aku salut loh dengan program dia dan juga salut dengan cara berpikir dia ya. Sampai baju dinas itu anggarannya itu ditiadakan gitu. Ya, macam nggak bisa aku beli baju gitu kan. Kalau seandainya gitu semua pemimpin pejabat bilang, keren kita ini. Misalnya beli baju dinas sekian ratus juta ya. Sudahlah, hapuskan aja, mending kita bangun jembatan yang rusak di sana gitu kan. Kalau untuk apa namanya jadikan setelan baju aja masih ada duitnya katanya 2 juta bisa. Aku udah pernah jadikan baju kok untuk pengantin ya kan, masih sanggup dia katanya. Baru anggaran untuk keluar negeri nggak usah, hapuskan aja, kurangkan aja studi banding ini kan. Studi banding itu yang pernah disampaikan KDM pada saat dia berbicara dengan masyarakat. Anggota DPR itu terlalu banyak rapat. Eksekusi nggak ada. Apalagi di DPR itu kan banyak fraksi-fraksi. Nah, kalau tidak ketemu, besok rapat lagi. Sedangkan rapat itu butuh anggaran. Butuh transportasi untuk semua anggota. Butuh catering lagi, makan dan sebagainya nih kan. Jadi daripada kalian ngomong-ngomong maksudnya nggak ketemu hasilnya, sampai kapan? Mending ke lapangan saja. Makanya kan dia bilang, nggak apa-apa, nggak usah kalian rapatkan, biarkan aku yang tanggung semua. Kalian santai, nanti kalau ada apa-apa pun bilang aja KDM. Ada usaha bilang aja KDM. Karena kan aman gitu loh. Cuman kan dianggap DPR itu sindiran atau ya nggak tahu. Gitu nggak dianggap kami. Harus diskusi dong sama DPR gitu kan. Lagi ada yang siapa itu kan, tapi nggak usah sebut nama lah, yang oknum DPR itu. Ada kan? Ya dia nggak butuh DPRD, dia nggak butuh diskusi gitu. Kan dia kemarin kan pernah juga bilang anggota itu yang kawan itu kan, dia lagi di pinggir jalan, ada jalan rusak, kemudian ada masyarakat lewat yang nanya, Pak, kenapa Pak berhenti gitu kan? Tunggu dulu, 3 bulan lagi, cair, belum ada anggaran, belum masuk proposal lah gitu. Ya itu butuh hari ini gitu loh. Dan KDM hadir untuk itu. Lalu KDM datang langsung eksekusi kan? Telepon di pihak terkait, ini berapa biayanya? Harus kayak gitu kerja. Ngapain kita bikin proposal dulu sampai berapa kali, terus harus panggil ini, panggil PU, tanda tangan sianu, kapan awasnya ada ini. Padahal di jalan rusak itu udah banyak kali nyawa melayang. Nah itu di Indonesia. Apalagi kan ada ormas pula. Minta jatah ormas, minta ini. Nah aku kalau bahas soal lebih luas sebenarnya sistem pemerintahan ini, aku bilang sebuah negara itu maju, sistem pemerintahannya dan kualitas SDM si pemerintahnya itu nomor 1. Betul nggak? Tapi kan seperti bilang tadi, asal pemerintah itu ada dari masyarakat. Iya, dari masyarakat, betul. Tapi kalau selama kita masih demokrasi, kita susah mencapai negara maju. Susah. Sebenarnya Amerika Serikat yang sudah embahnya demokrasi, banyak anak jalanan, narkoba, tembak-tembakan. Dan mereka itu kan menganut sistem negara bagian. Negara bagian. Setiap provinsi itu gubernurnya punya kuasa penuh untuk negara bagian nggak perlu ke pusat, nggak perlu ke Washington kan. Tapi sebenarnya kan demokrasi. Demokrasi di situ. Tapi sekarang di USA, khususnya di USA,
itu banyak narkoba tepi jalan kayak zombie, pencopetan, tembak menembak gitu. Makanya kalau aku ditanya pribadi nih teman-teman, sistem pemerintahan untuk Indonesia yang cocok saat ini supaya kita maju harus kekaisaran kerajaan. Dengan catatan rajanya harus memperhatikan rakyatnya. Benar-benar harus benar punya kayak KDM lah. KDM gitu. Aku lihat kemarin video, aku nggak usah kita tunjukkan videonya Xi Jinping ya. Video Xi Jinping itu dipeluk warganya. Pemimpin Cina ya, komunis ya, komunis. Dipeluk warganya, kunjungan dia ke rumah warga kayak di pelosok-pelosok perkebunan, dicek apa itu kayak siapa KDM, tempat berasnya itu. Masih ada nggak berasnya, masih ada dicek. Dan ketika itu nggak ada, langsung disuruh ajudannya itu siapa langsung dikasih gitu. Nah itulah di Cina loh, aku lihat itu. Makanya kan sebenarnya kita ini, aku berpikir ya, maksudnya melihat langsung, Indonesia itu kaya, duitnya banyak, alamnya banyak, bantuan itu sebenarnya banyak. Tetapi apakah sampai atau tidak? Yang menikmati segelintir kan kayak gitu. Kenapa? Karena administrasi kita sangat amburadul. Benar. Administrasi itu jelek. Sistem yang harus diperbaiki sih. Makanya kemarin waktu pas saya pernah tonton itu videonya KDM, katanya kalau pas dia jadi Bupati Purwakarta, kalau orang mau berobat di rumah sakit, hanya tunjukkan KTP saja. Udah. Bahkan KTP manapun kamu, yang penting KTP Indonesia. Diobati. Tinggal di Purwakarta. Walaupun KTP di luar dari Purwakarta, boleh ya. Diobati langsung. Diobati. Nggak disuruh-suruh. Karena pernah ada orang meninggal gara-gara ngurus administrasi. Kelamaan. Tunggu surat domisili dari RT, surat miskin, surat ini, surat itu. Jadi mati kan orangnya. Nah, itulah harus diperbaiki teman-teman. Khususnya pemerintah kalau dengar video ini, berubah lah kita yuk. Ini khususnya para pejabat ya. Soalnya aku juga mau curhat juga soal bikin KTP soal ini. Soalnya bikin KTP susah. Ribet. Indonesia lah. Tapi kalau ada ini, 1 hari selesai. Itu kan jam. Itu kan jam itu. Itulah. Kayaknya nggak sampai. Makanya saya berpikir gini loh. Kenapa kalau ada uang bisa jadi? Kenapa nggak ada duit? Kenapa bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun? Kalau tidak ada duit, alasannya belangko kosong, materai ini nggak bisa. Tapi kalau ini ada. Terus kerja kalian pemerintah itu di mana gitu loh maksudnya? Ini udah persoalan, bahkan Pak Jokowi pun pertama kali jadi presiden dia bilang kayak gitu. Saya akan perbaiki administrasinya akan jadi. Faktanya apa? Nggak ada birokrasi. Itu salah satu yang perlu dikritik dari Pak Jokowi. Karena gini, udah aku bilang di atas itu harus tangan besi. Kalau dia nggak tangan besi susah. Dan eksekusi ya, harus dieksekusi hukum. Kalau kedapatan dia korupsi, kedapatan dia KKN, penyelewengan jabatan dan sebagainya, udah tindak tegas hukumnya, buat efek jerah. Itu yang aku lihat sekarang. Harus buat itu. Makanya gitu. Bilang kalau bisa harus bisa lah untuk pemerintah dimanapun berada, di kota atau di kampung pun, untuk ngurus KTP itu dipermudah saja. Ini sudah zaman digital. Ini opiniku kayak buat ini contoh perpanjang ya. Ini kan contohnya kita sudah buat awalnya, udah ada rekaman, KTP hilang, patah segala macam. Ini masukan kepada Kementerian Kombiji ya. Ini Kombiji khususnya, Kementerian Kombiji. Coba buat sebuah mesin kayak mesin ATM, pembuatan SIM, pembuatan paspor, perpanjang panjang atau rusak gitu atau hilang, buat di tempat-tempat umum. Nggak mesti kita ke kantor. Iya, ketik aja nama sudah keluar, karena udah terdata di database-nya negara. Kan gitu kan? Misalnya paspornya hilang, terbakar, banjir, koyak. Buat mesin-mesin kayak gitu yang layanan-layanan publik itu nggak perlu kita ke kantornya gitu, kan hilang, tersobek, patah, kayak gitu-gitu. ATM pun harusnya kayak gitu. Karena kalau BNI, aku pernah hilang BNI. Seperti tadi yang kamu bilang tadi. SKCK lah, surat polisi lah, surat kehilangan lah. Iya, memang harus ambil dari polsek terdekat di mana hilangnya. Tapi kemarin itu pun dari ribet sebenarnya. Ngapain kita harus berurusan dengan itu? Memang hilang kan? Ya kalau nggak hilang ngapain kita urus, itu logikanya kan? Kalau hilang ngapain kita urus? Maksudnya kejahatan apa yang kita coba kalau logika lah ya, kejahatan apa yang kita lakukan jika kita berbohong bahwa punya kita hilang? Iya, nggak harus berurusan dengan kepolisian itu hilang ATM nggak ada, dan nggak ada relevansinya menurut aku. Ya kalau hilang tinggal masukkan nomor rekening, nama KTP, keluar mesin dari mesinnya ATM baru. KTP pun harusnya kayak gitu, KK pun harusnya kayak gitu, domisili segala macam. Gak usah lagi manual, datang kantorin, udah digital loh.
Cina udah bangun di situ. Kalau bisa kita mengubah, misalkan aku lahirin anakku nih, aku bisa ubah sendiri di database kan. Benar. Aku gini gitu loh. Nggak perlu aku harus ke sini lah, ke sana lah, ke surat pengantar RW lah, ribet. Baru surat lahir dari puskesmas. Nggak salah itu. Sekarang udah zaman canggih. Akhirnya kita bisa mengubah data kita sendiri. Bener. Nah, gitu. Di Cina belanja nggak pakai barcode, nggak pakai ini, tangan aja gini, tangan gini, nggak ada di tangan ya pokoknya, cuman gini ke mesin itu bisa bayar gitu. Nah, itu di Cina. Hanya aku bilang, gak usah lah kita terlalu apa maksudnya. Sekarang administrasi aja lah di birokrasi gitu ya. Birokrasi aja diperpendek lah. Kasihan soalnya di distrik itu kadang sampai dari jam 5 pagi. Udah subuh di situ loh. Ada kadang udah tua kan, ini kan. Kadang nanti besok lagi disuruh datang, udah berapa biaya habis di situ. Waktu habis. Sampai minta cuti. Udah kayak gitu di distrik ada lagi tukang parkir lagi ya. Bayar semua kan? Bayar lagi tukang semua parkir. Bayar. Fotokopi di situ dan sebagainya. Bayar ke sana disuruh. Apalagi kan dari distrik ke kecamatan kan jauh juga. Jauh-jauh. Suruh ke ambil ke kecamatan gitu. Kenapa nggak satu pintu saja? Kalau dia memang khusus dari awal, dari nol pembuatan baru, oke lah, ke kantor. Iya. Tapi kalau urusan hilang, seperti yang tadi aku bilang, hilang taruh segala macam, udah buat aja mesinnya di tempat-tempat umum, tadi mall, kayak gitu, tepi jalan, kayak samping mesin ATM. Biar ada kerjaan PNS-PNS itu. Iya benar. Ini kadang kan nggak ada kerja orang itu. Cuman duduk santai kan. Nah itu, ini karena kamu senggol itu kan, ada video Kang KDM, anggota Dewan DPRD itu ya, main catur. Main catur. Gimana pendapatmu tentang itu? Ya. Itu harus diapain tuh anggota dewan yang main catur? Makanya aku bilang gini, anggota DPR ini kan dia Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Oke. Tugasnya kan mewakili apa yang menjadi keresahan rakyat. Ya, aspirasi rakyat. Tapi pada faktanya yang dibilang gedung DPR adalah rumah rakyat, bisa nggak kita masuk ke dalam? Susah. Iya, makanya susah. Sekuritinya berlapis-lapis. Iya, itulah kan. Nah, mereka main catur. Apakah itu mewakili rakyat? Kita nggak sempat mencatur loh, kita pontang-panting loh cari duit biar bisa makan. Terus pajak kita bayar. Kita bayar loh. Itu gaji mereka. Gaji mereka tuh. Makanya kalau bagi saya nih kurangnya aja lah kan di tempat kita. Satu dapil itu sekitar 5. Satu aja wakil kalian, kenapa harus 5? Yes. DPR itu ngapain banyak kali? Satu mengurangi anggaran. Iya, mengurangi anggaran. Jadi anggaran yang untuk 5 atau 4 selisihnya itu entah bisa bangun jalan rusak gitu ya kan. Nah gitu. Itu yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Makanya kan kenapa Kang KDM itu nggak ada di kantor? Karena dia langsung ke lapangan. Iya. Ngapa dia di kantor? Itu nggak selesai masalah itu kita. Kalau pejabat-pejabat yang rata-rata ya, dia di kantor duduk, dia punya asisten disuruh lapor, ya belum tentu dong asisten melaporkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Ya, bisa manipulasi juga. Bisa dong. Udah beres. Udah, Pak. Pak, tadi di sana ada jalan rusak, membutuhkan dana 5M. Rupanya nggak rusak nih. Iya. Kasih 5M nih kan. Kerjakannya nih, dikasih 500 juta kan. Cairkan dana kan. Kan. Banyak kan yang jalan-jalan rusak. Banyak itu. Pernah aku lihat pengalaman itu kemarin, Prabowo lewat di satu tempat karena banyak sampah ditutupi pakai spanduk. Dia lewat. Licik juga ya. Licik bro, makanya mental pejabat kita luar biasa lah. Makanya mudah-mudahan lah banyak KDM-KDM muncul di provinsi-provinsi di Indonesia ini. Kayaknya kalau masih demokrasi dan kalau masih sistem pemilihan kita seperti sekarang ini, tak akan mulus kalau satu orang yang vokal. Nggak akan bisa karena main koalisi kan. Iya. Partai ini sama ini, nanti si ini nggak setuju, nanti rapat walk out. Iya, walk out. Anggota DPR itu nggak setuju dengan rapat baperan. Baperan pula loh. Sama kayak kita lagi rapat nih, kita nggak sesuai, kita keluar lah, ngapain aku di sini, nggak sudah dengar pun aku katanya. Harusnya kalau yang rapat itu adu otak. Iya dong. Adu gagasan harusnya ya. Adu ide. Mental kan diuji. Iya. Kalau kamu merasa benar dengan pendapatmu, kau pertahankan. Benar. Dengan bukti atau dengan opini-opini yang jelas, yang bagus. Bagus. Sebenarnya di rapat-rapat harus kayak gitu. Adu otak, adu gagasan. Dan kalian harus konten kan rapat kalian itu biar kami tonton. Ini. Dan kami tahu gitu loh. Siapa anggota DPR yang berkualitas, siapa anggota DPR yang tidur, siapa anggota DPR yang main HP gitu loh. Ruangan ber-AC bro. AC kan. Ya kan, makan enak. Di situ ada minuman, ada sistem. Apa nggak ngantuk dia? Gini. Udahlah. Tapi aku pengen jadi anggota DPR sih. Iya, nggak apa-apa. Aku opiniku untuk saat ini siapapun ini pribadi siapapun yang menjadi
pejabat di pemerintahan. Oh, intinya gini aja deh. Orang yang bekerja dan digaji oleh duit negara, saranku nih kepada pemerintah pusat sana, pastikan dia punya kualitas. Baik dari IQ-nya, IQ-nya, SDM-nya, segala macam. Harus yang berkualitas. Kenapa? Supaya itu otaknya, ilmunya dipakai ketika ada masalah di lapangan. Benar-benar. Jangan pakai yang hanya tenaga orang dalam gitu. Yang menteri-menteri kita lah yang dipilih-pilih kan. Kadang kan berdasarkan kedekatan, berdasarkan jasa pada saat pemilihan. Ya, tim ses kan. Dan itu berlapis-lapis menurut menteri, wakil menteri, asistennya, ini. Ya. Oke, untuk biaya mereka itu berapa? Ya. Mereka semua punya kantor. Mereka setiap daerah itu punya cabang-cabangnya juga nih. Setiap menteri nih. Iya. Setiap daerah ada, setiap kabupaten kota ada nih. Terus udah lagi ada DPR, ada DPD. Oh, banyak itu. Semua punya, ya itu tadi. Tapi hasilnya mana gitu loh? Iya, nggak ada. Ini sama kayak kita punya banyak tenaga, tetapi nggak kita kerjakan apa-apa. Hasilnya nggak ada. Nggak ada. Tetap masyarakat disalahkan. Pekerjanya banyak. Iya. Duit gaji untuk pekerja banyak pejabat. Tapi hasil di lapangan nggak ada. Nggak ada loh, gitu loh. Nggak ada loh. Nggak ada. Iya, benar. Karena yang ngerjakan pun kontraktornya kadang. Iya. Berdasarkan menang tender. Kan gitu kan. Makanya kualitas SDM kita kurang ya. Integritas yang nggak ada ku tengok. Dan itu pun di sekolah-sekolah pun ku tengok ya. Banyak. Ketika ada gurunya, let's say mereka diam. Bisa ngerjain tugas. Ketika ada gurunya di kelas. Tapi ketika kita keluar aja bentar, misalnya kita ke toilet. Main-main itu di kelas. Dan kualitas pejabat kita pun kayak gitu juga. Kalau nggak diawasi pemimpinnya langsung, nggak dikerjain. Pas datang aja dia, udah mau datang presiden, yuk kita bangun jalan, kita buat mulus. Udah lewat besok, mana juga dia habis. Ada air, hilang lah itu. Ada gedangan di situ, ada lah situ. Karena ada yang viral itu kan, yang di sungai apa itu yang dibikin jembatan sampah haji. Iya. Selama 15 tahun kan. Sekarang udah setelah viral baru datang mereka. Datang izinnya mana? Ini katanya, ini merusak penghambatan air, arus air katanya. Iya. Baru seandainya pun itu salah, kalian bangun harus jembatan. Yes. Baru kalian ngebongkar yang difasilitasi. Kadang orang berbuat baik di negara ini pun kayaknya sulit kalian buat. Sulit, benar. Orang yang berbuat baik pun kalian halang-halangi gitu. Otak kalian di mana gitu? Tapi kalian di mana? Kalau menurut survei kan salah satu negara paling religius. Ya. Spiritualnya tinggi dong. Berapa meter rumah ibadah? Rumah ibadah. Iya kan? Tapi outputnya menunjukkan nol ya. Outputnya menurut aku. Makanya kadang apakah Tuhan itu ada atau gimana gitu loh. Kita rajin beragama nih. Terus kualitas kita gimana gitu. Dengan semua problema yang ada di negara kita ini, menurut Pak Guru lah, Pak Domi, harus apa sih solusinya gitu? Harus dari mana kita mulai? SDM-nya, kualitas pejabatnya, pola pikir pejabatnya gitu. Yang harus dimulai dari diri kita masing-masing dulu lah. Oke. Dasarnya ya. Individual. Kemudian apa namanya manajemen di pemerintahan. Itu makanya jangan terlalu banyak kali ini itu loh. Oh iya. Terlalu banyak kali kepala pun nggak akan kerja gitu loh. Terlalu banyak yang ngatur ya, yang ngatur. Terlalu banyak ngatur nih. Cobalah kita bikin dalam ruang lingkup yang kecil lah. Misalkan di rumah tangga lah. Yeah. Bapak punya ide, mama punya ide, adik punya ide, kakak punya ide, nggak akan jalan kan? Di perumahan kita terlalu banyak tuh. Ya kalau memang dia presiden, ya seperti berulang tadi, kalau dia kerja kan jelas. Kita raja itu A sampai ke bawah. Di negara kita nggak bisa seperti itu. Contoh, Prabowo bilang kita retret di Surabaya, ada gubernur nggak datang kan? Iya. Berarti kan nggak kita presiden itu nggak kuat. Iya, nggak kuat. Bukan itu titah yang harus dilaksanakan. Oke, banyak gubernur nggak datang. Alasan apa? Alasan ketua partainya nggak mendukung. Iya benar. Terus mana yang lebih kuat, ketua partai atau presiden kita ini? Itulah gue bilang. Berarti kan manajemen kita yang harus diubah. Satu manajemen, kalau menurut aku sih sistem pemerintahan. Ya, manajemen. Kalau itulah, kalau masih demokrasi susah Pak. Baru kemudian transparansi. Semua ya. Semua. Anggaran juga. Anggaran juga semua ya. Kalau memang gajinya segini kasih. Jelas pembukuan. Baru yang perlu disahkan oleh anggota DPR adalah perampasan aset anggota DPR, anggota yang korupsi. Ya. Semua yang korupsi
dimiskinkan, rampas semua aset-asetnya, baik itu aset dia pada saat belum menjabat pun ambil saja. Ambil semua. Ambil semua, itu resiko dia. Berarti kalau bisa ketika dia tersangka, yang bisa dibawa itu hanya baju aja lah. Baju doang. Baju, perlengkapan tidur, bantal itu aja. Sikat semua. Sikat semua. HP, laptop, sikat semua. Bahkan yang rekening, sikat. Semua kegiatan koruptor yang di penjara itu di TV kan, bertahu kita ngapain orang itu. Buat CCTV-nya. Buat CCTV atau klip video kan ngapain orang itu. Entah mereka santai-santai pakai AC di situ. Ada karaoke lagi kan kemarin yang viral dulu. Jadi harus jelas, transparansi itu jelas lah buat gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai ya kita hanya menduga-duga kan. Setelah itu nanti ditutupi dengan kasus selanjutnya. Ini kasus-kasus yang tentang korupsi Pertamina hilang kan? Iya benar. Kasus-kasus tentang tambang itu yang di Bangka Belitung hilang kan? Wah, ngapain korupsi? Ngapain orang itu sekarang ini? Kita nggak tahu loh. Iya. Nanti enggak, sama aku harus 5 triliun ya. Iya. Oh, sama triliun. Kepala Karin loh. Kepala Karin loh itu. Enggak boleh gitu. Sama kan harus yang 5 triliun lah gitu. Tidak ada lelang-lelang. Tidak ada lelang-lelang. Yang penting 5 triliun sama kami. Tidak ada lelang. Suka-suka bapaknya aja berarti. Iya. Bantah kalau orang luar negeri nggak mau lagi investasi di Indonesia. Nah itu ya. Karena mereka tahu sih atmosfer di Indonesia ini nggak bagus, nggak sehat. Yang sekarang untuk ASEAN, Vietnam gila itu. Kalau di ASEAN ekonomi Vietnam udah jauh di atas kita. Thailand, nggak ada lawan lah itu. Singapura yang negara kecil kalah kita. Jauh lah. Nggak usah dulu ke Singapura. Aku bilang Thailand, Vietnam aja. Padahal Singapura tuh sebesar Tanjung Pinang maksudnya. Thailand, Vietnam dari berbagai aspek orang itu jauh di atas kita. Baik mau bahas bolanya, Vietnam Thailand susah kita kalahin. Makanya kadang-kadang kan banyak orang bilang kan kabur aja dulu gitu kan. Iya. Ya, artinya memang udah mulai jenuh juga masyarakat Indonesia ini yang tanda kutip punya mindset yang luas ya. Yes. Ngapain aku di Indonesia ini? Kayaknya nggak ada juga yang mendukung ini, aku keluar aja lah. Iya, di sana dihargai ya. Dihargai kan. Gaji tinggi, kehidupan layak, berobat gratis dan pendidikan gratis. Kriminal di sana minim. Nah, itu enaknya memang. Ini ada tawuran, dibikin KDM sebuah kebijakan, diprotes, ditantang, disuruh bikin kebijakan baru, dibilang kok KDM baper pula. Bukan kau yang baper gitu loh. Seperti anggota DPR RI yang pasti bocil-bocil itu kan ada kan? Yang dulu dia artis apa gitu. Iya. Kan dia kritik. Seharusnya nggak ada kayak gitu, nggak ada. Mana bisa anak-anak akan merasa jadi diktator dan sebagainya. Sekarang kamu kasih solusinya. Iya benar. Sama kayak kita nih ngomong, kan kita kasih solusi tadi kan. Kita nggak setuju dengan demokrasi, maunya sistem kerajaan. Kenapa? Karena itu solusi yang terbaik. Itu menurutku ya udah mentok. Itu solusinya. Kami nggak mengkritik tanpa hanya omong kosong doang. Tapi ada saran yang kami sampaikan. Kami setuju dengan kebijakan KDM. Yes. Begitu kami setuju. Setuju kali. Semoga banget sejuta setuju. Jadi kalau kita memberikan opini pun harus ada juga solusi yang kita berikan. Kalau kita berikan kritikan suatu kebijakan, kita berikan juga sebuah solusi kan. Kalau hanya omong kosong doang, nggak ini nggak itu. Ya anak kecil. Dia anggota DPR RI loh, Republik Indonesia nih. Ngomongnya Pak gini aja lah, buat kalian yang ngoceh-ngoceh, yang nyinyir, yang ngebacot soal kebijakan KDM, coba kalian buat dulu seperti KDM atau buat metodologi kalian untuk mengubah, menginsafkan anak yang nakal ini. Bawa sampel misalnya 50 atau 100 anak ke Komnas HAM, 100 ke KPAI, 100 ke DPR pusat yang komisi berapa yang menangani anak-anak ini. Yang boti-boti yang ini, coba program kalian mana yang lebih efektif? KPAI, Komnas HAM, atau DPR, atau KDM. Nah, metodologi kalian buat masing-masing. Dari situ kita melakukan riset, mana metodologi yang paling bagus, itu kita terapkan di Indonesia. Kalau menang ya kami akui. Iya, mantap idenya. Dan kita bangga, kita nggak sakit hati gitu. Gitulah ya, untuk yang pembenci KDM ya. Kayaknya lebih banyak pendukung KDM lah. Kayaknya lebih banyak pendukung KDM. Lebih banyak KDM ya. Tapi rata-rata yang tersenggol itu yang mungkin lahan dasarnya hilang kali. Iya, karena dilihat KDM ini nggak bisa main-main lagi nih. Pimpinan kita agak apa nih rasanya gitu kan. Atau mungkin ada yang merasa tersaingi untuk tahun 2009. Bisa saja kan. Satu pertanyaan lagi. Setuju nggak Pak Domi kalau KDM pengganti Pak Prabowo di next lah atau kalau untuk saat ini saya belum yang pastikan. Kita lihat dulu hasil kerjanya. Setidaknya 3 tahun, 3 tahun lah, 3 tahun udah mulai kelihatan lah. Karena kan dia setahun 2 tahun kita lihat kerjanya. Kalau saya bilang untuk menggantikan Pak Prabowo belum bisa saya sekarang. Sekarang belum ya. Tapi kita lihat kinerja Pak KDM selama 3 tahun lebih. Kalau memang
Jabar bagus, kemudian angka tawuran, angka kenakalan remaja berkurang. Yes. Ini cocok lah. Cocok. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat, gitu. Oke. Karena biasanya kan selalu dari gubernur DKI yang selalu tersorot kan. Yang diangkat ya. Sekarang tiba-tiba Jabar kan. Iya. Biasanya jarang gitu. Mudah-mudahan lah Pak Kadem bisa menunjukkan kualitas dirinya selama menjabat ini, dan saran juga sih. Ya, apa masukan? Jangan sampai nanti terpleset lah katanya. Iya. Karena selalu akan ada orang-orang yang mencari kesalahan Bapak. Iya pasti. Untuk bagaimana menjatuhkan Bapak biar nggak jadi gubernur lagi. Ya. Iya. Apalagi kan Bapak sekarang kan duda nih. Bisa saja, gitu kan. Oh, banyak lah dari segala aspek. Penyakit kita laki-laki kan harta tahta wanita. Bukan waria ya. Harta tahta wanita gitu. Iya. Aku secara pribadi kalau ada fans atau warga Jabar yang nonton ini, semangat buat warga Jabar dan tolong kalian dukung program Pak Kang Deddy ya. Kalau dia programnya positif, tolong kalian jaga, kalian dukung, kalian support, apapun ide-idenya kalian laksanakan lah. Kalau disuruh jangan buang sampah ke paret, kalian jangan buang sampah. Ini misal, ya kan? Soalnya dia rajin membersihkan sampah, dia cinta lingkungan soalnya. Aku lihat videonya di lingkungan rumah dia tuh ada sawah bagus, bersih, nggak ada sampah. Pokoknya semangat buat Kang Deddy Mulyadi dan semangat buat warga Jabar. Semoga Provinsi Jabar menjadi provinsi seperti moto mereka atau tema mereka, Jawa Barat istimewa. Ya, pengen juga sih diundang sama KDM. Iya. Aku kalau jumpa sama Pak KDM pasti salam dan ngobrol tipis atau foto lah paling tidak. Oke. Jadi aku ketemu lihat aja langsung pun oke. Udah senang gitu ya. Karena jarang juga kita lihat toko-toko seperti ini kan. Iya, Mana tahu kebaikan itu ke kita juga ikut. Bisa ngalir ya. Iya. Mantap. Kita belajar dari orang-orang bagus lah. Oke. Cukup demikian obrolan kami. Aku Samuel Silabak. Saya Domi Barasa. Salam dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih. Bye-bye.